Halo semuanya, kami dari kelompok 5C. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai cahaya dan prinsip optik menggunakan aplikasi pemrograman Python. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yesus Tunjuk dengan NIM 2404-03122 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rafael Sarojendrato dengan NIM 2404-031 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ingrid Tivita Membawan dengan NIM 2404-03120 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Misalea Agnesius Manjunta dengan NIM 2404-03116. Berikut video pembahasannya. Yang pertama, latar belakang. Cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang unik karena tidak memerlukan medium untuk merambat. Fenomena ini dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada siang hari yang tampak terang akibat cahaya matahari yang mampu sampai ke bumi meskipun dipisahkan oleh ruang hampa. Di sekitar kita terdapat berbagai sumber cahaya, baik alami seperti matahari dan bintang, maupun buatan seperti lampu senter, lampu neon, dan lilin. Sumber cahaya alami menghasilkan cahaya secara alamiah dan tersedia setiap saat, sedangkan sumber cahaya buatan dihasilkan oleh manusia dan tidak selalu tersedia. Sebagai gelombang, cahaya memiliki berbagai sifat. Di antaranya dapat merambat lurus, dipantulkan, menembus benda bening, dibiaskan, diuraikan, serta membentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu penghalang, akan terbentuk daerah bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Tergantung pada seberapa besar bagian cahaya yang terhalang. Dalam fisika, cahaya didefinisikan sebagai energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 hingga 750 nanometer. Selain itu, cahaya juga terdiri dari paket partikel yang disebut foton, sehingga dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Cahaya yang terdiri dari berbagai panjang gelombang akan dipersepsikan oleh mata manusia sebagai warna. Selanjutnya, bidang studi yang mempelajari cahaya dikenal sebagai optika yang merupakan salah satu cabang penting dalam fisika modern. Studi mengenai cahaya dimulai dari optika klasik yang meneliti besaran-besaran seperti intensitas, frekuensi, panjang gelombang, polarisasi, dan fase cahaya. Pendekatan dalam mempelajari cahaya dapat dilakukan secara geometris yang menitik beratkan pada fenomena pemantulan dan pembiasan maupun secara fisis yang mempelajari interferensi, difraksi, dispersi, dan polarisasi. Prinsip-prinsip optika ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengembangan alat optik seperti lensa, kaca pembesar, mikroskop, dan periskop. Pemahaman tentang perilaku cahaya juga menjadi dasar dalam berbagai teknologi modern yang berkaitan dengan komunikasi dan pencitraan. Hukum Snell. Hukum Snell atau hukum pembiasan adalah hukum fisika yang menjelaskan bagaimana cahaya dibiaskan atau berubah arah saat melewati batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya, seperti dari udara ke air atau dari kaca ke udara, dengan rumus N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2, di mana N1 adalah indeks bias minimum pertama, misalnya udara itu 1,0, N2 itu indeks bias medium kedua, misalnya kaca bernilai 1,5. Theta 1 adalah sudut pandang, sudut antara cahaya datang dan cahaya normal. Theta 2 adalah sudut bias, sudut antara cahaya setelah dibelokkan garis normal. Indeks bias atau N. Indeks bias adalah ukuran seberapa besar cahaya diperlambat ketika memasuki suatu medium dibandingkan kecepatan di vakum. Rumus indeks bias itu adalah N sama dengan C per V, di mana N itu indeks bias medium, C sama dengan kecepatan cahaya di vakum atau ditambah dikurang 3 dikali 10 pangkat 8 M per S, V sama dengan kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Indeks bias sendiri menunjukkan seberapa besar cahaya diperlambat saat melewati suatu medium dibandingkan kecepatan di vakum. Semakin besar nilai indeks bias, semakin besar pula pembiasan yang terjadi. Tidak ada medium alami dengan indeks bias kurang dari 1. Namun, dalam eksperimen khusus, fenomena indeks bias negatif dalam eksperimen ditentukan pada material. Dalam simulasi fisika modern, Python memiliki peran penting sebagai alat komputasi dan visualisasi. Dengan Python, perhitungan sudut bias dan visualisasi jalur cahaya dapat dilakukan secara numerik dan grafis, sehingga mempermudah pemahaman konsep pembiasan cahaya dan penerapan hukum Snell dalam berbagai kasus optik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart
terdahulu. Pertama, Anda mulai lanjut ke proses. Pertama itu inisiasi data seperti posisi lensa, panjang fokus, posisi dan sudut, dan tipe lensa. Kemudian lanjut ke bawah, proses ambil sinyal berikut. Kemudian lanjut ke proses berikutnya buat objek ray. Kemudian lanjut ke proses propagasi sinar sampai lensa. Selanjutnya lanjut ke proses refraksi sinar di lensa sesuai tipe. Kemudian proses propagasi sinar setelah lensa. Nah, di sini akan ada decision. Pertanyaan itu ada sinar lagi. Jika ya, kembali ambil sinar dan akan diarahkan ke ambil sinar berikut, ke proses ambil sinar berikut. Ya, jika tidak, akan dilanjutkan ke proses visualisasi jalur sinar dan posisi lensa. Kemudian lanjut ke proses tampilkan grafik. Nah, setelah itu akan ada decision lagi. Apa pertanyaannya simulasi ulang. Jika ya, akan kembali ke inisialisasi di atas. Jika tidak, maka prosesnya selesai. Baik, saya akan menjelaskan hasil visualisasi dari pemrograman Python. Ada init atau XY dan AngelDeck